Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Olesi ketemu lagi dengan kajian kita. Untuk kali ini tetap masih bersama Pak Puji Hartanto. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menggali informasi terkait dengan satu hal yang digeluti Pak Puji sampai dengan saat ini, terkait dengan yang berhubungan dengan yang saat ini dikembangkan atau di makanan minuman kesehatan. Ya, dikembangkan terkait dengan mungkin usaha beliau sampai dengan yang basicnya awalnya kaitannya sama kesehatan. Mungkin nanti kita akan coba flashback Pak Puji terkait dengan gimana sih sejarahnya Pak Puji terkait dengan pencapaian saat ini, gimana kiat-kiatnya membangun pasar, dengan di situ kan ada berapa hal yang jadi fundamental terkait dengan kesehatan, terkait dengan edukasi, terkait dengan juga dengan kaitannya dengan memberikan solusi kepada masyarakat luas terkait dengan kesehatan dengan menyediakan produk-produk yang memang sudah dalam artian sudah dikenal secara luas dan umum, terutama di masyarakat atau anggota-anggota yang belajar keilmuan holistik. Gimana sih sampai dengan saat ini dengan image yang beliau bangun dalam periode waktu yang cukup lama, mungkin saat ini lebih menginjak sampai lebih 20 tahun ya Pak. Dimana untuk pasarnya seperti apa, bisa dikatakan sebagai pasar-pasar yang loyal dengan mitra-mitra yang loyal, yang di situ tetap dalam artian tetap intens dalam artian mengikuti perkembangan Pak Puji terkait dengan keilmuan. Kalau untuk ini Pak, terkait dengan sejarah ya Pak, sejarah gimana sih dalam artian membangun pasar yang saat ini atau mungkin pencapaian yang saat ini, flashback untuk waktu awal sampai dengan masa sekarang, itu gimana Pak? Ya sama dengan, ini sebenarnya berangkatnya sama dengan terapis-terapis yang lain lah, baca buku, ikut seminar dan sebagainya. Karena saya belajar herba sebenarnya otodidak. Jadi tidak ada gurunya, hanya baca buku. Karena waktu itu ketika saya belajar herba, orang itu membacakan buku. Nah, kalau membacakan buku ya mending saya baca aja. Yang saya cari adalah bagaimana orang itu bisa menerangkan detail kronologisnya. Ya sudah saya belajar aja, kalau memang metode ngajarnya kebanyakan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian ketika saya belajar di awal itu, kemudian saya mencoba jadi awal saya bergelut di dunia pengobatan itu karena saya membantu orang. Saya belikan, dalam kondisi saya tidak punya waktu itu, saya belikan produk, terus uang saya habis, orangnya tidak sembuh. Apa yang bisa saya kerjakan untuk itu? Karena saya ilmunya nggak ngerti. Kemudian itu yang membuat saya harus belajar itu. Nah, ketika belajar ya menghadapi kendala-kendala, salah satunya metode pengajaran itu seperti itu. Kemudian ya tetap aja saya belajar, terus mencoba membuat produk. Dalam 2 tahun saya membuat produk, mulai dari jemur sendiri, nyari, rebus, dijual jual 1.500 satu ikat plastik itu. Yang saya ngikuti sesuai dengan buku yang ada. Jadi buku misalnya ini untuk hipertensi, misalnya pegagan bisa untuk hipertensi, misalnya umbi dewa bisa untuk hipertensi, ya sudah, saya ngerajangin itu, kita jual untuk yang hipertensi. Nah, persoalannya ada yang sembuh, ada yang tidak. Nah, itu juga menggelitik nih, kok ini sembuh, ini tidak. Dan dicari penjelasan tidak ada. Nah, titik baliknya ketika saya mendapatkan, ini bukunya hilang ya, dipinjam murid hilang. Nah itu, ini waduh susah banget nih dapat buku ini sebenarnya. Jadi buku tentang pengobatan Cina, di situ tabib itu menerangkan kalimat yang jelas itu. Ada pasien datang, kemudian dikasih 4 bungkus ramuan. Ini 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, 10 hari keempat. Berarti 40 hari kan? Nah itu dibedah isinya. Dari komposisi yang pertama, kedua, ketiga, sampai keempat,
itu ada yang sama, ada yang berbeda. Terus orang Shinsei itu mengatakan nanti dia akan sembuh di hari ke-40-nya. Wah, saya itu hebat bener nih. Orang itu bisa memberikan, terus memprediksi, terus menyusun ramuannya itu sesuai dengan penyakitnya. Wah, ini nih yang saya cari selama ini. Nah, tapi nggak ada saya ketemu orang nerangin kayak gitu. Nah, ketemunya kemudian ketika saya baca bukunya Shinkichi. Jadi tentang sindrom. 2 tahun baca nggak bisa ngerti. Bukunya saya lempar, simpen aja. Bingung. Nah, ngertinya ketika sindrom itu, ya Pak Yusron yang ngetik ini. Ngetrik ulang, kemudian di laminating ya dulu ya. Tempel. Laminating, kemudian ditempel di tembok. Nah, ditempel di tembok, 5 tahun baru ngerti. Jadi ngelihat, wow ini akhirnya ketemu petanya. Akhirnya jadi peta sindrom sekarang yang kita punya. Itu yang saya sempurnakan 15 tahun. Ya sejak ketemu pertama disempurnakan 15 tahun. Sampai nantinya mau diotak-atik kayak apa dia masih tetap di situ. Nah, dari peta itu ketahuan, oh berarti penyakit ini jalurnya begini, obatnya itu ngikuti sesuai dengan jalur itu. Ini yang pertama. Jadi cara belajar nemukan. Kemudian apa yang terjadi kaitannya dengan masalah pasar ya, kita bicara pasar. Pasar itu saya ngobrol-ngobrol, saya ketemu kalau pengobatan di dunia pengobatan, kuncinya itu kan kita menyelesaikan masalah. Bukan jualan. Bukan jualan tapi menyelesaikan masalah. Misalnya Anda pusing, tak kasih sesuatu nih obatnya. Terus pusingnya sembuh, hilang. Besok kalau ada kasus nanya lagi nggak? Yeah. Terus, nah kalau ini kemudian punya teman, tanya lagi, saya selesaikan persoalannya. Hanya saya buat resep. Oh kayak gini berarti penyakit ini jalurnya begini. Saya bikin resepnya. Sembuh. Hanya dia lagi. Terus akhirnya mereka belajar sebagian. Nah ketika belajar kemudian saya kasih tahu. Terus saya kasih gambaran tentang peta penyakit. Hanya mengikuti petunjuk itu banyak yang sembuh. Otomatis apa? Tambah lagi. Jadi pasar itu dibangun ketika kita menyelesaikan persoalan. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan suatu persoalan, pasar dengan sendirinya akan terbangun. Karena tingkat kepercayaan mereka kepada kita menjadi tinggi. Kemudian kita berbicara bukan berbicara pedagang, tapi kita berbicara ilmu. Jadi saya membangun pasar itu dengan ilmu. Apalagi saya paham, saya bukan tipe kalau orangnya yang kayak marketing ulung lah. Karena marketing ulung dengan bahasa yang bombastis dan sebagainya, saya nggak bisa. Karena saya dididik orang tua saya satu, kamu itu pokoknya kamu mau jadi apa saja silahkan. Ini jangan orang tua ya. Yang penting kamu sholat, jangan tinggalkan sholat, terus jadi orang jujur. Nah kalau saya misalnya marketing, kemudian saya bercerita yang tidak jujur, ya tidak bisa. Misalnya ini tidak bisa buat ini, terus saya ngomong buat ini, padahal secara ilmu saya ngerti tidak bisa untuk itu. Ya tidak bisa saya. Nah karena nggak bisa, maka bagaimana saya tetap bisa menjalankan sistem marketing itu, saya tidak keluar dari nasihat orang tua, ya berarti tetap jujur. Satu-satunya jalan apa? Bicara ilmu. Apa adanya. Kalau ilmu apa adanya dan saya berusaha menyelesaikan persoalan. Nah kalau persoalan selesai dengan sendirinya. Jadi 20 tahun lebih kita membangun kepercayaan sebenarnya. Itu pasar ya. Kemudian sepanjang perjalanan ini, kepercayaan ini, saya mendalami ilmu. Kemudian banyak murid kan. Nah murid itu tersebar sampai seluruh Indonesia, bahkan ke Brunei, Malaysia dan sebagainya. Dari murid itu saya dapat data. Dari data itu muncullah peta penyakit lagi, perluas lagi. Berarti kasus yang ada di Indonesia sebagian besar apa? Nah kalau kita udah mau bicara ke komersial ya. Misalnya
kita membangun satu produk massal. Berarti produk massal itu harus banyak penggunanya. Jadi banyak kasusnya yang kemudian terjadi secara umum. Kemudian kasus itu terjadi pada musim apa, itu didata. Nah, ketika musimnya seperti ini, kasus ini banyak, hampir seluruh di Indonesia itu kita dapat laporan itu pada sakitnya dengan gejala yang sama. Nah, itu bisa dijadikan produk massal. Jadi mau produk massal kok nggak ngerti data ya, bunuh diri. Itu seperti itu. Jadi seperti sama juga ya, dalam artian ketika mungkin kita pernah belajar terkait dengan bisa dikatakan ini sebagai salah satu teknik riset ya, riset dalam artian untuk menentukan berarti sampling yang diambil dengan mewakili seluruh Indonesia, berarti kan kita sudah tahu pasar ya, dalam artian kasus yang paling banyak apa, dengan itu diolah, menawarkan suatu solusi, dan itu yang solusinya yang dalam artian kita kalau untuk obat ya berarti spektrumnya luas, berarti banyak kasus yang bisa terselesaikan. Berarti ini satu memang solutif ya, berarti solutif terus berarti bisa ditarik semuanya, berarti ada solutif, di situ ada inovasi tetap ya, inovasi dengan menjaga kepercayaan dengan terus berkembang berdasarkan secara keilmuan ya Pak, seperti itu ya. Karena mungkin ini juga yang unik dalam artian yang kita lihat bahwa keterkaitan dalam artian terkait dengan antara Pak Puji sebagai guru dan mungkin teman-teman holistik yang sebagai murid itu juga dalam artian ada satu yang membuat dalam artian tetap mengikuti, bahwa kan ketika ada suatu informasi keilmuan baru dengan ya kebanyakan antusias itu terkait. Dan mungkin ini yang jadi salah satu membuat ada keterikatan, selain mungkin itu Pak Puji juga membuat suatu produk-produk yang solutif juga ya Pak gitu. Kalau untuk ini Pak terkait dengan pengembangan dalam sesuai dengan perjalanan waktu, mungkin seperti apa Pak nanti gambaran untuk kedepannya terkait dengan untuk dalam artian menjaga seperti ini, dalam artian tetap dalam artian solutif juga yang pastinya dengan produk-produk yang berkualitas berdasarkan bisa dikatakan riset lah Pak kalau kita bisa. Jadi begini, pengembangan dari apa yang kita punya nanti ke depan tergantung dengan teknologi yang, misalnya saya ketemu dengan teknologi yang terbaru, misalnya Pak bisa nggak bikin minuman energi modelnya kayak redoxon, misalnya redoxon yang cemplung langsung, bisa. Yang penting saya tahu teknologi itu dulu, orang yang bisa buat kayak gitu, cara bikinnya seperti apa, bahannya apa. Nah, bahan pendampingnya itu yang kemudian menetralkan dari apa yang sudah saya susun tidak. Kalau menetralkan, berapa persen penetralannya, berarti saya harus merubah komposisinya seperti apa supaya tujuan dasarnya itu ada. Yang pertanyaan itu tentang teknologi ya, teknologi. Misalnya nanti dibuat model kayak madu. Nah, madunya apa yang mau dipakai? Madu asli atau tidak? Nah, kalau tidak, bahan madunya apa? Misalnya bukan asli, bahan madunya apa? Nah, kalau kemudian madunya asli, itu nektarnya apa? Nah, ketika dicampur, menguatkan atau menenggelamkan energi itu. Nah, kalau menenggelamkan berarti harus merubah komposisi. Itu yang harus dilihat itu dalam membuat sebuah inovasi gitu. Nanti karena ke depan kita berharap bisa memunculkan inovasi yang mudah dipakai, tapi tidak keluar dari tujuan dasar khasiat itu sendiri. Karena kadang ada orang sudah punya komposisi, terus dibuat dengan model ini, itu langsung hilang atau berkurang jauh. Jadi kemampuannya tidak seperti yang kita maksud di awal, itu seperti itu. Nah, ini kadang nggak dihitung. Misalnya produk kita campur susu, campur kopi, itu saling menetralkan atau tidak, atau mengurangi tidak. Misalnya dikasih gula merah, gula aren, gula ini beda, gula pasir. Itu seperti itu. Nah,
Ini sudah kita cobakan. Biasanya kalau kita membuat itu coba dulu, dirasakan ada perubahan enggak. Misalnya kita buat kapsul dulu. Begitu kapsul, langsung energinya seperti apa. Terus begitu dibuat produk minuman, kok rasanya nggak seperti yang kita harapkan. Ya, berarti gagal. Nah, dicari lagi apa masalahnya. Itu seperti itu masalah di teknologi untuk tetap supaya produk itu kualitasnya bagus dan punya tujuan yang jelas pasarnya, misalnya dalam bentuk minuman kesehatan. Berarti minuman kesehatan bukan dalam bentuk jamu untuk pengobatan, tapi menjaga kesehatan dan sebagainya, itu berbeda. Nah, kalau dalam bentuk kita mau pasar dalam bentuk obat ya, dalam bentuk obat, maka misalnya kita buat nanti izin TR ya, misalnya izin TR. Nah, ketika izin TR kita lihat dulu pasarnya. Kasus itu pasarnya banyak nggak? Kasus itu banyak nggak? Misalnya kasus itu banyak, terus produk di luar banyak tidak? Misalnya produk di luar banyak, kasusnya banyak, maka kompetitornya banyak. Nah, kita mau masuk ke situ tidak? Kalau masuk ke situ, apa yang kita tawarkan? Apa yang ini? Misalnya kasus itu mudah, misalnya kasus itu mudah dan kompetitornya banyak, ya ngapain kita masuk ke situ? Berdarah-darah. Kita cari aja pasar yang jarang masuk ke situ, yang masuk pun kesulitan. Karena tidak mudah, itu namanya solutif. Nah, kalau sudah diselesaikan orang lain, kenapa kita harus menyelesaikan? Kita selesaikan, misalnya orang lain sudah banyak menyelesaikan satu persoalan, ya sudah kita tinggal aja orang itu suruh beli ke sana. Kan enak, tidak rebutan pasar. Tapi ketika ada persoalan yang sulit, dan tidak ada yang menyelesaikan, kita selesaikan di situ. Namanya berbagi. Itu. Makanya misalnya Pak Puji saingan kopinya, Pak Puji saingan dengan kopi ini, sebentar, kopi ini cara kerjanya gimana? Kopi ini cara kerjanya ke sana, punya saya ke sana. Namanya saingan enggak? Tapi bagi orang yang tidak mengerti, ini seolah saingan. Karena bersaing. Lah, yang nggak cocok dengan kopi ini, karena memang dibuat bukan untuk itu, ya mencari yang cocok kan? Begitu dapat punya saya cocok, karena memang saya buat untuk kasus yang tidak dibuat oleh kopi ini, ya dia lari ke sini. Karena di sini nggak cocok kan dia mencari. Nah, kita kasih yang dia cari, selesai toh masalahnya dia. Nah, ini yang keliru dalam masalah disebut kompetitor. Yang disebut kompetitor itu yang sejenis. Kalau satu produk larinya ke sana, produk ini larinya ke sana, kompetitor. Sama cara kerjanya, cuma bahannya beda. Tapi kalau yang satu ke sana, bukan kompetitor. Dia menawarkan sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh ini. Nah, ini kadang orang yang nggak ngerti dianggap kompetitor. Ini kesalahan sangat besar. Kayak ada satu produk, saya suruh analisa satu produk. Dia buat dua produk, saya lihat ini produknya hampir mirip kerjanya. Nah, kenapa Anda membuat dua produk yang sama terus dikompetitorkan? Produknya sendiri, satu pabrik. Saya ngomong aneh ini. Kecuali dia bahan kayak pasta gigi. Ada Ciptaden, ada ini. Nggak ada masalah. Karena fungsinya sama, membersihkan gigi. Nggak beli ini. Nggak apa-apa. Tapi obat kan beda. Nah, kalau nggak beli ini loh, ngapain kalau satu sudah bisa selesaikan? Harusnya dia membuat sesuatu yang ini nggak bisa, kalau ini untuk orang yang tipenya kayak gini. Begitu ini nggak bisa, dia buat yang kedua. Itu sudah saya sampaikan kepada formulatornya, tapi nggak diperhatikan. Ya sudah, malah dia buat produk yang pasarnya juga sedikit. Awal dengan promosi yang luar biasa. Promosi kan, kalau kita kan bicara apa adanya sesuai kaidah ilmu. Ini boleh untuk ini, tidak boleh untuk ini, sesuai kaidah obat itu misalnya. Nah, kalau dia semua bisa diatasi, semua orang kan nyoba. Karena ada berita. Semua orang nyoba. Nah, yang cocok dia lanjut. Yang nggak cocok dia akan ngomong berguguran. Saya nggak cocok, udah minum sekian kali dan sebagainya gitu. Maka dia akan mencari lagi. Nah, ini berguguran. Jadi grafiknya pasar itu kayak gini. Terus nanti kayak gini. Tapi kalau pasar edukatif kayak gini.
terus kayak gini. Mungkin panjang tapi dia naik terus gitu. Sesuai dengan edukasinya. Itu seperti itu. Iya. Sama nih Pak, mungkin terkait dengan metode ya. Metode dalam artian memasarkan ya. Mungkin kebanyakan ya yang sering kita lihat, kita dengar bahwa lebih menonjolkan terkait dengan apa benefit, keuntungan dan apa mungkin manfaat yang dominan yang suatu produk ini. Padahal di balik produk keunggulan suatu produk pastinya ada kelemahan. Kadang-kadang itu yang dalam artian itu yang disimpan. Jangan sampai ini kok sampai ketahuan sama umum. Nah itu kalau dari saran Pak Muji gimana ya? Terkait dengan suatu produk dan ini ini nggak usah, ini kelemahan produk kita nggak boleh kita sampaikan ke orang lain. Nah ini gimana nih Pak Muji? Itu kalau ini produk kesehatan itu kesalahan yang besar. Fatal. Kadang-kadang ada seperti itu juga sih. Oh ini sebenarnya ini nggak cocok buat orang seperti ini, tapi tidak disampaikan. Kalau saya jualan kursi atau jualan mobil atau jualan barang elektronik, saya kasih benefit besar nggak ada masalah. Karena itu bukan masuk ke dalam perut dan merubah sistem tubuh kita. Istilahnya rusak ya selesai masalahnya. Orang dapat keuntungan besar dia mau. Tapi ketika produk ini adalah produk kesehatan, yang akan dicari orang sebenarnya produk kesehatan tujuannya apa toh? Sehat toh? Iya. Nah, tujuan dasar. Nah, marketing kamu itu menjawab persoalan itu tidak. Tujuan yang orang mencari produk kesehatan apa? Sehat kan? Ketika dia minum kemudian nggak sehat, orang ini mungkin dapat poin besar. Keuntungan misalnya dalam 5 bulan dia bisa berapa juta, ratus juta. Dia dapat bonus ya. Tapi ketika banyak orang tidak sesuai, terus mulai pergi nggak? Nanti ada orang cerita produk lagi, dia akan dikejar. Nanti ada cerita lagi dikejar. Jadi ini orang penderita ini akan mencari cahaya, istilah mencari keterangan. Tapi ketika kita bicara apa adanya, mungkin di awal dianggap proses marketing dianggap jelek. Ya. Ini yang saya bangun 20 tahun, dianggap jelek, wah dihina, ini nggak cepet sugih lah gitu. Tapi kita tujuannya ya menyelesaikan masalah tadi. Jadi ini selesaikan, orang itu akhirnya apa yang diomongkan Pak ini biasanya penuh dengan ilmu, objektif, tidak subjektif. Itu akan masuk ke dalam. Ketika dia sudah masuk ke dalam, itu jadi percaya, muncul trust kan kepercayaan. Nah ketika muncul kepercayaan, ketika dia nyoba, produk Pak saya nyoba kok nggak cocok, apa saya nggak cocok ya? Bukan pergi tapi nanya, Pak apakah saya nggak cocok ya? Coba foto lidahnya, coba gejalanya. Ya nggak cocok memang, produk itu dibuat bukan untuk itu. Ya kamu yang nggak cocok, berarti cocoknya apa? Nanya kan? Dia tidak lari, dia akan bertanya kayaknya saya nggak cocok Pak. Kadang ada yang nyoba kemudian cerita, Pak saya kayaknya nggak cocok Pak. Tapi saya minum yang ini, kopi yang satunya cocok gitu. Ya memang kopi itu untuk itu, berarti memang jenengan arahnya ke sana. Tapi tetap minum kopi bukan air putih menjadi minuman harian kita, bukan minuman itu. Maka minum kopi seperlunya, sehari sekali atau maksimal 2 kali lah, maksimal itu. Kalau saya sarankan sekali aja. Terus kadang kalau sudah bagus ya kalau seminggu 2 kali udah cukup lah sebenarnya untuk menjaga fisik kita. Minuman kita kan ya air putih. Ini gambarannya kayak gitu. Iya. Jadi kita tetap edukasi. Kadang ada orang datang, Pak saya butuh ini. Anda itu hanya butuhnya olahraga. Dia sampai bingung. Saya sudah konsultasi, sudah ini malah nggak boleh beli macam-macam. Ini jualan apa enggak gitu loh. Lah itu yang bikin. Malah akhirnya apa? Borong semua. Yaudah Pak ini buat anak saya, buat istri saya dibeli. Padahal kita nggak nyuruh beli. Anda nggak usah gitu. Berarti nggak usah takut dalam artian menyampaikan apa yang kekurangan dari produk kita. Dalam artian tetaplah dalam artian bisa dikatakan tadi jujur ya Pak. Kembali lagi jujur yang akhirnya nanti bisa disikapi secara positif ya. Kalau memang tidak mampu ya kita katakan tidak mampu. Kalau memang belum bisa menyelesaikan masalah yang apa dalam ya, artian ya padanya tetap ya dalam artian tetap jangan takut ya menyampaikan apa sesuai dengan apa kemampuan dari suatu produk. Jadi memang harus paham betul ya Pak, dalam arti paham betul posisi produknya di mana, keunggulan, kekurangan dan itu yang dalam apa diperoleh dengan proses belajar ya Mas. Ya panjang. Ya. Jadi ya itu makanya pasar itu dibentuk
berdasarkan ini. Misalnya kita mau membuat satu produk kemudian dibuat pasarnya ya. Pasarnya itu harus diketahui dulu. Kalau sudah tahu pasarnya, ini banyak atau tidak. Kalau tidak banyak, dia tahu resikonya. Ini saya tahu ini penderitanya nggak banyak, maka dia bisa main di harga. Ini kasusnya langka, jarang, tapi mainnya di harga. Maka misalnya dia cost produknya misalnya, dia buat hanya 100.000, dijual 1 juta, nggak ada masalah. Karena kasusnya jarang. Tapi ketika kasusnya banyak, mainnya volume. Saya ambil keuntungannya dikit aja, marginnya misalnya 3.000, 5.000, karena Pak, saya ngejar volume. Nah, ketika ngejar volume itu, pasar yang banyak itu, volume itu, kompetitornya banyak atau tidak? Nah, kalau kompetitornya banyak, itu persaingan juga lebih ketat lagi. Itu bahasanya kayak gitu. Maka dalam kita membangun pasar itu harus bijak dan harus ngerti. Itu. Terus kita tahu prosesnya panjang atau pendek. Itu. Karena biasanya kalau pasar kagetan itu set terus. Nah, kalau saya secara pribadi itu melelahkan. Mending kita lelah di awal. Edukasi terus menerus. Nanti kalau kita udah 20 tahun, apapun yang kita omongkan dipegang sama pasar. Jadi kita jadi mercucuarnya. Misalnya dibilang ini bagus, ini tidak bagus, ini bagusnya di sini, tidak bagus di sini. Itu jadi acuan. Apapun yang kita sampaikan jadi acuan. Nah, kita mau model kagetan dapat uang banyak, terus nyari produk kagetan lagi, berarti kan berganti-ganti. Itu sangat melelahkan. Atau kita mau main yang pelan, tapi memastikan. Ya kalau belajar bela diri itu belajar jurus, kalau saya kuda-kudanya diperkuat. Nanti jurusnya jadi kuat. Itu seperti itu. Ya sahabat holistik ya. Sebenarnya sih yang disusun udah berapa? Produknya kok gitu tuh. Iya. Ini Pak, terkait mungkin ada sahabat holistik yang belum mengetahui. Kalau untuk saat sampai dengan saat ini ya, untuk produk yang Pak puji dalam artian yang sudah diciptakan atau dibuat itu sudah nyampe berapa dan itu dalam bentuk apa aja Pak? Kalau bentuk minuman makanan kesehatan itu sekitar ada 40-an lah. 40-an. Jadi yang disebut makanan karena MD kan itu untuk harian, kemudian untuk menjaga kesehatan, bukan untuk pengobatan dalam arti kata pengobatan kayak obat itu. Nah itu berarti masuknya ke minuman. Memang kayak jahe. Jahe kalau dia untuk obat ya TR. Tapi kalau jahe untuk minuman kesehatan PIR itu sudah cukup. Bahasanya kayak gitu. Makanya kita mau bicara produk untuk minuman kesehatan atau obat itu. Nah ini nanti masalah perizinan. Itu sekitar itulah. Nah kalau yang dalam bentuk masakan itu ya banyak lah ya. Masakan kita masak terus dikasih apa, bentuk koktail, bentuknya masak kayak tongseng libido apa itu bisa. Itu juga ada berapa. Nanti kapan-kapan kita shooting masalah itu. Siap Pak. Nah, terus yang kalau produk kesehatan ya sindrom itu sekitar 500 lebih kayaknya. Produk kesehatan sindrom maksudnya apa tuh? Sesuai dengan sindromnya. Jadi herba itu berarti apa? Kalau herba kan saya menyusun berdasarkan kasus. Setiap kasus yang ada saya selesaikan, saya susun dan itu tercatat. Oh kasus ini saya selesaikan dan saya catat komposisinya. Jadi ketika tercatat itu hanya kalau dikumpulkan ya 500 lebih lah 600 mungkin itu. Itu seperti itu. Nah, dari seperti itu nanti akan berkembang karena ini aja sampel yang saya buat tuh 200-an juga ini pada kasus itu. Jadi ada kasus baru mesti muncul. Bisa saya selesaikan dengan kombinasi yang sudah ada, bisa saya selesaikan harus dengan komposisi baru. Itu tergantung dari kasus yang ada gitu. Makanya jumlahnya itu akan selalu bertambah. Kenapa?
tugas kita itu tadi menyelesaikan masalah. Satu masalah, ya. Nah, itu. Jadi jangan jualan lah, selesaikan masalah. Kamu bikin sepatu, yang sepatu itu anti jarang jebol, susah jebol, ini dan menyelesaikan masalah bagi orang yang suka gonta-ganti sepatu sehingga harganya jadi mahal. Itu menyelesaikan masalah kan? Sepatu itu akan diminati. Kamu bikin baju, yang orang gemuk pakai baju itu kelihatan langsing, menyelesaikan masalah penampilan dia, itu akan dicari. Tapi kalau kita tidak menyelesaikan masalah, itu kita main promosi atau kalimat-kalimat yang membuat orang itu tertarik, itu hanya sebentar biasanya. Tertarik di awal terus habis itu mungkin ya kalau nggak cocok berarti tinggal. Ya. Nah, apalagi sudah dia produknya bagus, sesuai, edukasi, marketingnya ngomongnya pinter, jago. Bagus lagi sebenarnya. Dua hal dicampur, dua hal dicampur. Nah, itu kalau sudah dapat dua ini luar biasa. Nah, ini nasihat saya sih ke produsen atau teman-teman, kalau mau bikin pasar ya lihat dulu kamu mau buat produk itu mau kemana, itu untuk kasus apa, menyelesaikan apa, orang kedinginan, orang apa, itu tentukan dulu, kemudian baru bikin polanya, kemudian baru riset produksinya, kemudian baru di marketingnya nanti. Jadi jelas pasarnya, jelas produknya, terus nanti marketing. Nah, ini sudah tahu pasarnya, ini produknya sudah sesuai, barangnya bagus, menyelesaikan persoalan, tapi nggak ada yang ngomong, ya nggak ada yang tahu. Ya, 3 ini. Gitu. Oke, begitu ya sahabat holistik, banyak informasi yang bisa kita dapatkan, mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi lah, dalam artian memang menginspirasi sahabat holistik sekalian, kalau semuanya dalam pengen membangun pasar yang dalam artian bisa bertahan sampai lama, seperti Pak Puji ya, bisa sampai 20 tahun lebih, mudah-mudahan bisa berlanjut dan bisa yang pastinya solutif ya, memberi manfaat lebih pada masyarakat. Sekian sahabat holistik, kita ketemu lagi dengan kajian yang lain terkait dengan tema-tema holistik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.